Hari ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh pria yang lebih tua yang percaya diri di sekitar wanita yang lebih muda. Terkadang, berusaha terlalu keras untuk membuat wanita terkesan justru bisa berakibat sebaliknya. Kita akan membahas hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, membahas tindakan dan pola pikir yang mungkin lebih banyak merugikan daripada menguntungkan. Saya di sini untuk memandu Anda melalui semua ini dengan saran yang tidak berbelit-belit. Pada akhir video ini, Anda akan memahami cara memikat tanpa melangkah terlalu jauh. Dan hey, jangan buru-buru pergi, saya punya tip bonus yang sangat berguna di akhir video. Ini adalah pengubah permainan. Jadi, siap untuk masuk ke dalamnya? Mari kita langsung terjun. 1. Hindari bertingkah terlalu muda. Pernahkah Anda melihat seorang pria yang lebih tua berusaha terlalu keras untuk berbaur dengan kerumunan yang lebih muda? Itu seperti melihat seseorang mengenakan pakaian yang tidak pas. Rasanya canggung, bukan? Nah, itulah yang terjadi ketika Anda, sebagai pria yang lebih tua, mencoba menurunkan diri Anda ke tingkat wanita yang lebih muda hanya untuk menyesuaikan diri. Inilah masalahnya. Seringkali, para pria merasa mereka harus bersikap lebih muda di sekitar wanita yang lebih muda. Mereka mungkin berpikir bahwa hal itu membuat mereka lebih mudah bergaul atau keren. Namun sejujurnya, hal ini biasanya terlihat seperti berusaha terlalu keras, atau bahkan lebih buruk lagi, terlihat seperti Anda tidak percaya diri dengan diri Anda sendiri. Dan kepercayaan diri, teman-teman, adalah kuncinya. Pikirkan tentang seseorang seperti George Clooney. Apakah dia akan mencoba bertingkah seperti pria berusia 25 tahun di sekitar wanita yang lebih muda? Tak mungkin. Dia menerima usianya dan pengalamannya, dan itu adalah bagian besar dari daya tariknya. Dia tahu bahwa usia dan pengalamannya adalah kelebihan, bukan kekurangan. Anda tahu, wanita yang lebih muda sering menganggap kedewasaan dan stabilitas seorang pria yang lebih tua itu menarik. Mereka tidak mencari seorang pria yang dapat meniru kelompok usia mereka. Mereka tertarik pada apa yang membuat Anda berbeda. Ketika Anda merangkul kedewasaan Anda akan menonjol. Anda menjadi pria yang nyaman dengan dirinya sendiri, pria yang nyata. Sekarang, saya tidak mengatakan Anda harus bertindak seperti kakeknya. Tapi jangan berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan diri Anda. Jadilah diri Anda sendiri, dan biarkan pengalaman dan kedewasaan Anda bersinar. Rangkullah diri Anda, usia Anda, pengalaman Anda, itulah kekuatan super Anda yang sesungguhnya. 2. Jangan terlalu menekankan perbedaan usia. Anda berada di luar sana, mungkin sedang berkencan dengan seorang wanita yang lebih muda, dan Anda merasakan dorongan untuk menunjukkan perbedaan usia. Mungkin Anda melontarkan lelucon seperti, kembali ke masa saya. Atau, saya tidak semuda dulu. Tampaknya tidak berbahaya, bukan? Sedikit humor untuk meringankan suasana hati. Tapi inilah masalahnya. Terus-menerus mengungkit perbedaan usia Anda bisa menjadi bumerang. Ketika Anda terus menyoroti berapa usia Anda seperti memasang papan iklan raksasa yang mengatakan, "Hei, lihat saya. Aku lebih tua." Tapi coba tebak. Dia sudah tahu usia Anda. Dan jika dia bersama Anda, dia tidak mempermasalahkannya. Jadi, mengapa membuatnya menjadi gajah di dalam ruangan? Lelucon dan komentar ini mungkin berasal dari ketidaknyamanan atau ketidakamanan tentang perbedaan usia, tetapi apa yang sebenarnya mereka lakukan adalah membuat perbedaan usia menjadi bintang pertunjukan. Hal ini mengalihkan fokus dari hubungan yang mungkin Anda berdua miliki ke satu karakteristik tentang Anda. Dan bukan itu yang Anda inginkan. Sebagai gantinya, terimalah usia Anda. Anda memiliki pengalaman bertahun-tahun, kebijaksanaan, dan banyak cerita keren untuk diceritakan. Itu menarik. Anda bukan hanya sekedar usia Anda adalah orang yang memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Jadi,
Lain kali jika Anda tergoda untuk membuat lelucon yang mencela diri sendiri tentang usia, berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini benar-benar perlu? Jangan biarkan usia menjadi lensa yang digunakan untuk melihat segala sesuatu. Biarkan itu hanya menjadi salah satu bagian dari paket yang luar biasa, yaitu Anda. 3. Menangani tes yang berkaitan dengan usia. Jadi, Anda sedang bergaul dengan seorang wanita yang lebih muda, dan tiba-tiba, dia melontarkan komentar yang melengkung, komentar yang berkaitan dengan usia. Mungkin sesuatu seperti, bukankah kamu sudah cukup tua untuk berada di sini? Atau, mengapa kamu masih lajang di usiamu? Terdengar tidak asing? Inilah yang saya sebut sebagai tes yang berhubungan dengan usia. Dan bagaimana Anda meresponsnya dapat menentukan arah hubungan Anda selanjutnya. Naluri pertama Anda mungkin akan bersikap defensif. Anda mungkin ingin membenarkan diri Anda dengan jawaban seperti, "Saya masih berjiwa muda," atau "Saya hanya belum bertemu dengan orang yang tepat." Namun, inilah masalahnya, bersikap defensif menunjukkan bahwa Anda tidak nyaman dengan usia Anda. Dan kenyamanan dengan diri Anda adalah tujuan kita, ingat. Jadi, bagaimana Anda menangani tes-tes ini? Kuncinya adalah tidak jatuh ke dalam perangkap. Anda tidak perlu membenarkan atau menjelaskan diri Anda. Sebaliknya, terima saja komentar-komentar ini dengan tenang. Sedikit humor bisa sangat membantu di sini. Jika dia berkata, "Bukankah kamu sudah terlalu tua untuk tempat ini?" Anda dapat menanggapi dengan komentar yang ringan dan penuh percaya diri seperti, "Saya membawa sedikit pesona klasik ke tempat ini, bukankah begitu?" Ini menunjukkan bahwa Anda merasa aman, memiliki selera humor, dan tidak terganggu oleh ujiannya. Apa yang Anda lakukan di sini adalah menangkis ujian tersebut tanpa meremehkan. Anda mengakui komentarnya, tetapi Anda juga menunjukkan bahwa hal itu tidak mengganggu Anda. Anda merasa nyaman dengan diri Anda dan di sini untuk bersenang-senang. Ingat, tes ini seringkali bukan tentang pertanyaan yang sebenarnya, tetapi lebih kepada bagaimana Anda menangani diri Anda sendiri. Apakah Anda merasa aman? Dapatkah Anda menerima sedikit ejekan? Ini bukan tentang jawaban yang benar, tetapi tentang sikap di balik respons Anda. Ketika tes terkait usia ini muncul, tangani dengan percaya diri dan sedikit humor. Tunjukkan padanya bahwa usia Anda bukanlah hal yang menyulitkan Anda, melainkan bagian dari apa yang membuat Anda menarik. Apakah hal ini membantu? Tunjukkan rasa cinta. Acungan jempol singkat, memberikan komentar, atau menekan tombol berlangganan benar-benar membuat perbedaan. 4. Hindari kompensasi yang berlebihan untuk usia Anda. Terkadang, ketika pria yang lebih tua berada di sekitar wanita yang lebih muda, ada dorongan untuk membuktikan diri. Mereka berpikir, "Saya harus menunjukkan padanya bahwa saya masih keren, masih bisa." Tapi berusaha terlalu keras untuk membuatnya terkesan bisa memiliki efek sebaliknya. Kompensasi yang berlebihan bisa datang dalam berbagai bentuk. Mungkin Anda berbelanja secara boros atau terus-menerus membicarakan pencapaian Anda, mencoba menunjukkan nilai Anda. Meskipun berbagi kehidupan dan memperlakukan seseorang dengan baik adalah hal yang baik, namun ada garis tipis antara berbagi dan pamer. Alih-alih mencoba membuat orang lain terkesan dengan apa yang Anda miliki atau lakukan, fokuslah untuk membangun hubungan yang tulus. Tanyakan tentang minatnya dan berbagi cerita, tetapi juga dengarkan, benar-benar dengarkan, apa yang dia katakan. Anda memiliki banyak hal yang bisa ditawarkan hanya dengan menjadi diri Anda sendiri. Saat Anda mulai mencoba terlalu keras, itu bisa terlihat sebagai rasa tidak percaya diri, dan bukan itu yang kita inginkan, bukan? 5. Jangan meremehkan nilai Anda. Seringkali, pria yang lebih tua berpikir bahwa mereka berada di posisi yang kurang menguntungkan saat mengencani wanita yang lebih muda. Ada kesalahpahaman bahwa mereka harus melakukan hal yang lebih untuk menjadi menarik. Tapi ini masalahnya,
Anda harus menyadari nilai yang Anda bawa ke meja. Dan percayalah, itu sangat banyak. Anda tahu, seiring bertambahnya usia, bertambah pula pengalaman, pengalaman hidup, pengalaman karir, pengalaman hubungan. Anda telah melihat banyak hal, belajar banyak hal, dan tumbuh sebagai pribadi. Itu bukanlah sesuatu yang perlu diremehkan, itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Ketika Anda berinteraksi dengan wanita yang lebih muda, jangan berpikir bahwa Anda sedang bersaing dengan pria yang lebih muda. Anda tidak sedang berkompetisi. Anda memainkan permainan yang berbeda sama sekali. Anda menawarkan stabilitas, kebijaksanaan, dan perspektif yang unik. Itulah kartu as Anda. Mainkan dengan percaya diri, tapi disinilah beberapa orang salah paham. Mereka berpikir, oh, saya lebih tua. Saya tidak punya banyak hal untuk ditawarkan. Itu tidak benar sama sekali. Anda harus mengubah pola pikir itu. Jadi, lain kali jika Anda mengobrol dengan wanita yang lebih muda, jangan jual diri Anda. Banggalah dengan diri Anda, dan biarkan rasa percaya diri Anda terpancar. Ingat, kepercayaan diri itu bersifat magnetis, dan itu berasal dari mengetahui nilai diri Anda. Jangan meremehkan diri sendiri. Anda tidak hanya menambah pengalaman, namun juga menambah nilai, perspektif, dan kedalaman. 6. Tetap relevan dalam dunia kencan modern. Jika Anda seorang pria yang lebih tua dalam permainan kencan, tetap selaras dengan perkembangan zaman sangatlah penting. Terkadang, kita cenderung berpegang teguh pada apa yang kita ketahui, pada cara lama yang baik dalam berkencan. Tapi inilah masalahnya, dunia kencan berkembang. Jangan sampai kehilangan identitas Anda hanya karena mencoba mengikutinya, tapi Anda harus beradaptasi. Pertama, mari kita bicara tentang teknologi. Kencan online, aplikasi, SMS, semua ini adalah hal yang sudah biasa sekarang. Jika Anda tidak ikut serta, Anda mungkin akan ketinggalan zaman. Tapi hei, jangan stres. Anda tidak perlu menjadi ahli teknologi dalam semalam. Ini tentang memahami dasar-dasarnya dan terbuka terhadap cara-cara komunikasi baru. Selanjutnya, pergeseran budaya. Cara orang berpikir tentang hubungan dan kencan telah berubah. Ada lebih banyak keterbukaan, lebih banyak keluasan. Sangat penting untuk menghormati dan memahami perspektif ini, bahkan jika mereka berbeda dari apa yang biasa Anda lakukan. Ini semua tentang rasa hormat, keterbukaan, dan kemauan untuk belajar. Tetap relevan bukan berarti Anda harus mengubah jati diri Anda. Anda tidak sedang mencoba untuk meniru seseorang yang usianya separuh dari Anda. Anda hanya mengikuti perkembangan dunia di sekitar Anda. Hal ini seperti mengikuti perkembangan peristiwa terkini. Hal ini tidak mengubah jati diri Anda. Ini hanya menambah kesadaran Anda. Rangkulah yang baru sambil tetap berpegang pada kebijaksanaan yang lama. Ini bukan tentang kehilangan diri Anda, tetapi menjadi diri Anda sendiri di dunia saat ini. Sekarang untuk tips bonus, rangkulah keaslian dalam setiap interaksi. Kita telah berbicara tentang apa yang tidak boleh dilakukan, jadi mari kita akhiri dengan sesuatu yang menyatukan semuanya, menjadi otentik. Dalam dunia kencan, terutama di antara kelompok usia yang berbeda, kekuatan keaslian tidak dapat ditekankan secara berlebihan. Ini adalah tentang menjadi diri Anda yang sebenarnya, nilai-nilai Anda, dan pengalaman Anda. Keaslian berarti tampil sebagai diri Anda yang sebenarnya. Ini bukan tentang membuat citra yang Anda pikir akan disukai orang lain. Ini adalah tentang bersikap jujur, dengan pikiran, perasaan, dan niat Anda. Kejujuran ini menyegarkan dan menarik. Di dunia di mana begitu banyak orang mencoba untuk menjadi sesuatu yang bukan diri mereka, seseorang yang merasa nyaman dengan dirinya sendiri akan terlihat menonjol. Jadilah orang yang otentik, jujur, dan lihatlah bagaimana interaksi Anda berubah menjadi lebih baik. Ingat, pendekatan yang tepat dapat membuat perbedaan.
Ingatlah tips-tips ini, dan Anda siap untuk membuat koneksi yang bermakna.